Ada. Makanya aneh ya. Iya, itu kayaknya mau numbuh kumis di hidung ayah. Enggak, ini emang mau nunggu apa? Makan buah, apel, mintanya pakai apa tadi, bumbu rujak. Ya. Awal-awal masih kuat kan? Lama-lama ya, enggak juga, lebay aja orang nggak pedes, saya bilang pedes. Karena aneh perasa saya tuh agak aneh emang. Aku juga bingung, ya makanya. Kan? Kemarin kan cepat akhirnya sesuatu terjadi kan sama hidung aku kan tiba-tiba. Gatal sekarang. Iya nih gatal. Allah, ampun dah. Ini apa? Pangeran. Putri lah. Kok Putri ya nggak bisa, kan punya Pangeran. Kalau cewek? Ya Putri. Nah kan? Putri. Ya maunya Putri apa Pangeran? Iya Putri sebenarnya kan. Kalau misalnya ini kan buat lucu-lucuan, ntar kita goda-godain lah gimana. Kamu cemburu gitu-gitu dah. Oh jadi kita mau bikin skenario gitu. Iya. Cemburu sih aku rasanya, cielah. Aduh, sejaman cemburu-cemburuan apa? Masih dong kita bikin makanya biar apa? Anak muda sekarang tuh ada rasa itu loh ya. Aku rasa sih itu udah hampir punah itu rasa cemburu. Kan nggak baik. Aku tuh mau apa? Yang namanya mata ngantuk, tapi mulut nyemil ya yang. Ya, kamu suka mukanya gitu. Apa? Oh jadi mukanya suka gitu. Mata ngantuk tapi nyemil. Ya enggak, sebenarnya emang nggak suka, nggak boleh makan tidur sambil makan gini kan? Iya. Ya Allah. Aku juga nggak setuju sih. Ya gitu ya. Jelek lagi apalagi mukanya gitu ya. Siapa yang jelek, ayah apa gimana? Ya pastinya yang lain dong. Bukan ayah jadinya. Dong, bukan. Ayah kan harus jadi yang menjadi panutan. Oh gitu. Oke. Tetap kece gitu ya. Iya. Tadi ngomong apa? Ayah mau apa? Gak ada. Enggak, tadi ayah ngomong apa? Ayah mau rokok. No. Enggak, tadi gitu tangannya gimana kalau ngerokok pakai ini ayah hebat banget tuh gaya rokoknya. Gimana tadi? Mana? Ini. Nah terus gaya gimana? Oh, astagfirullahaladzim. Gak bisa-bisanya ngerokok sekarang. Lagi susah ngerokok. Mana asapnya, Kamu boleh lempar pakai ini terbakar lu. Kok bahasanya luluan gak boleh dong? Ya kan lagi kesel. Oh kesel gak boleh dong, masa maksudnya luluan? Ini gak ada sepinya, gak ada HP-nya. Dikasih sama saya. Wah bener-bener satu permainan di dalam hati yang ya nggak pintar artinya kalau gitulah. Gimana ya? Ya iyalah tadi banget. Yang memang sebenarnya ada bulan ya salah satu yang terdekat adalah kemarin itu tanggal 30 dan 31. Tanggal 30 saya waktu itu ada MC di luar kota, tanggal 31-nya ada harusnya bisa live di salah satu stasiun TV acara tahun baruan. Itu saya memohon maaf sama pihak terkait dan mereka memakluminya. Dan di Januari memang ada beberapa yang kontrak, tapi saya juga udah mencoba bantu untuk mencari penggantinya. Dan pihak klien pun sudah menerimanya. Dan masih ada ke belakang yang sudah saya dealkan lah gitu. Itu tapi masih lama kayaknya bulan September dan wedding. Dan saya juga udah komunikasi, masih mau sabar apanya, dan mereka juga percaya. Saya percaya bukti yakin bisa di acara saya sudah comeback gitu, dengan punya skillnya dia akan kembali lagi. Udah pasti kita membatasi pekerjaan ya, sebenarnya juga saya juga mau bicara gitu, pasti ada pertanyaan gitu. Saya waktu itu juga pernah ditanya gitu, lu gimana sih Roy gitu, ngatur apa, lu tega banget artis lu suruh kerja gitu. Cipta juga mengetahui kok kalau dibilang manajer pasti bisa aja gitu. Cipta kan juga tim kami, sebenarnya tim dari manajemen juga kok gitu, jadi tahu abang-babangnya seperti apa gitu.
sebenarnya kerjaan itu normal-normal aja ya, sebenarnya normal-normal aja, dan sudah saya atur yang komersil dan non komersil gitu. Cuman memang ya itu dia, emang ini orang workaholic dan banyak membantu orang, sedangkan saya sudah atur-atur, kadang-kadang ada waktunya saya jeda itu ada istirahat, cuman dia kadang-kadang bukan mendil ya, ada komunikasi sendiri dengan pihak lain, misalnya yang bukan kerja juga, misalnya meeting dengan pihak siapa yang sebenarnya itu nanti dulu, nanti bisa diatur besok apa gimana. Kadang-kadang dia suka ngisi sendiri dan tanpa bicara sama saya. Kadang-kadang saya tahunya juga dari sub driver atau enggak dari asisten. Ya jujur kalau untuk rasa down tuh nggak ada, beneran dia nggak ada yang ngedown, paling ya keluhannya masih yang pusing aja gitu. Tapi kalau dia jadi ngedown, jadi kok aku jadi gini ya gitu, itu alhamdulillah nggak ada. Memang waktu itu sempat dikasih tahu ya kalau pas kejadian itu ada dua saraf yang istilahnya agak sedikit kesentil gitu ya, itu saraf temperamen sama motivasinya gitu ya. Itu bisa jadi motivasi banget tapi bisa jadi turun gitu ya, sama temperamennya juga bisa yang lagi seneng banget marah atau bisa jadi sedih banget gitu ya. Tapi alhamdulillah dua hal tersebut memang tidak berpengaruh besar gitu. Kalau yang sampai sekarang emang saya lihat gitu ya, dia lebih ke itu aja, lebih ngeluhnya kalau habis dikit capek agak pusing gitu. Jadi tapi nggak yang kok gue jadi cepat pusing ya, itu enggak. Asuransi itu sebenarnya mereka cover ya. Jadi itu yang sangat membantu Bekti juga. Jadi ada dua asuransi. Jadi kalau dibilang, wah ini Bekti gimana sih selama ini kerja nggak punya asuransi? No, asuransi Bekti ada dua, itu mengcover dan membantu pembiayaan rumah sakit. Memang nggak the whole package-nya dia akan cover, tapi setidaknya benar-benar membantu pembiayaan Bekti. Kalau untuk biaya rumah sakit, alhamdulillahnya tidak sampai, mungkin kalau yang ada di rumor di luaran itu 1 miliar ya. Jadi untuk biaya rumah sakit sendiri tidak sampai di 1 miliar gitu alhamdulillahnya. Dan alhamdulillah juga sudah tercover, sudah aman gitu ya. Alhamdulillah untuk Bang Indra sendiri ya sudah bisa kembali, maksudnya ngumpul bareng-bareng gitu ya. Tadi sarapan bareng ya di video juga. Nah itu memang Bang Indra ini kalau dia turun tangga agak banyak aktivitas, dia masih agak suka pusing ya, karena kan otaknya bekerja kan ketika dia lebih aktivitas apapun gitu. Nah itu tadi sama Dila itu nggak boleh disering-seringin, kalau pusing dikit minum obat gitu. Jadi karena sebenarnya nanti kalau udah agak relax lagi sedikit, udah tenang lagi, udah balik lagi nggak pusing. Memang waktu itu sempat dikasih tahu ya kalau pas kejadian itu ada dua saraf yang istilahnya agak sedikit kesentil gitu ya, itu saraf temperamen sama motivasinya gitu ya. Itu bisa jadi motivasi banget tapi bisa jadi turun gitu ya, sama temperamennya juga bisa yang lagi seneng banget marah atau bisa jadi sedih banget gitu ya. Tapi kalau yang sampai sekarang emang saya lihat gitu ya, dia lebih ke itu aja, lebih ngeluhnya kalau habis dikit capek agak pusing gitu. Jadi tapi nggak yang kok gue jadi cepat pusing ya, itu enggak. Ya fisioterapi, kalau fisioterapinya itu dia seminggu 3 kali, Senin, Rabu, dan Jumat. Tapi di Selasa, kemudian hari Kamis dan Sabtu itu setiap harinya sama Dila gitu, dia tetap belajar jalan. Ya puji Tuhan, alhamdulillah Bekti sudah kembali pulang tepat di hari Sabtu. Sekarang jam 2, jam 3 gitu deh, sudah diizinkan sama tim dokter dari Rumah Sakit Abdi Waluyo untuk boleh pulang. Ya berharap bahwa semoga kepulangannya ini bisa menuju ke proses yang lebih baik lagi dengan progres yang kita harapkan. Semoga semuanya bisa menjadi lebih baik dan pulih seperti itu. Kalau bicara fit benar sih ya belum. Tapi fit dalam arti kata dia sudah diizinkan pulang tuh dalam arti kata mungkin rumah sakit sudah melihat bahwa tinggal sisa PR yang kayak rawat jalan di rumah gitu deh, seperti misalnya mungkin fisioterapi, terus kan mungkin juga hawa rumah mungkin jauh lebih enak ya dibanding kita ngeliat suster lagi. Kayaknya kalau suster bawa suntikan, bawa obat tuh kayaknya bosen gitu. Mungkin ya ganti suasana, tapi dalam arti kata meskipun sudah ganti suasana dari rumah sakit menuju ke rumah, tapi kan tetap dilihat dulu fisiknya, semuanya kesehatannya sudah dalam situasi diperbolehkan. Sekarang tinggal melatih otot-ototnya aja sih, karena
melatih otot-ototnya, memorinya, karena kan waktu kemarin di rumah sakit ngobrol tuh masih random ya, masih kalau dalam satu obrolan dia ngobrol terus gitu, terus kadang loncat-loncat, kadang inget apa. Nah diharapkan setelah kepulangannya ini kan mungkin bisa lebih banyak interaksi dengan orang rumah, terus mengingat hal-hal yang menyenangkan, dikelilingi orang-orang yang juga bisa bikin hati senang, itu bisa membuatnya juga lebih happy, lebih tenang gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.